Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita bertemu lagi. Harapan Miss semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita pelajari lanjutan dari materi yang sebelumnya ya, yaitu tentang fungsi-fungsi dari Excel ya. Kita mempelajari fungsi-fungsi atau rumus-rumus dasar yang ada di Excel. Nah, yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang penjumlahan, yaitu menggunakan sum, lalu ada perkalian, ada pengurangan, lalu ada nilai rata-rata menggunakan average, jumlah banyak data itu count, nilai terbesar max, dan nilai terkecil adalah min. Nah, hari ini kita akan menggunakan salah satu fungsi yang ada di Excel juga, yaitu if ya. If itu jika ya, apakah jika lebih besar, lebih kecil, atau ya yang lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui bagaimana penggunaan rumus if, kita akan menggunakan beberapa contoh soal. Baik, terlebih lanjut kita perhatikan di layar berikut ini. Ini adalah contoh soal yang pertama yang kita akan gunakan untuk menggunakan fungsi dari if. Nah, di sini contoh soalnya sudah kita isi ya, di kolom nomor sudah diisi dari 1 sampai 10, lalu ada nama siswa ya, ada Andi, Ridwan, Santi, Vika, Angga, David, Feby, Rika, Beni, dan Doni. Lalu di sini ada nilai ya, nilai dari 4 bidang studi yang untuk menentukan kelulusan. Kita hanya mengambil contoh 4 bidang studi saja. Ada matematika ya, yang sudah diisi dengan nilai-nilainya. Lalu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TIK. Nah, di sini berikutnya adalah kolom jumlah ya, di mana kolom jumlah fungsi yang kita gunakan atau rumus yang kita gunakan adalah sum. Lalu ada nilai rata-rata ya, fungsi yang kita gunakan adalah average. Nah, untuk jumlah dan rata-rata kita sudah menyelesaikannya materinya di materi yang sebelumnya, jadi kita sudah bisa lewati saja. Nah, sekarang kita sampai dengan status ya, di mana status ini nanti yang hasilnya itu lulus dan tidak lulus ya, lulus atau tidak lulus. Namun ya, ini ditentukan dari ya, ditentukan jika dia lulus, jika nilai rata-rata 80 ke atas maka ya dinyatakan lulus. Nilai rata-rata di bawah 80 maka dinyatakan tidak lulus. Jadi sudah ada ketentuan ya, berarti standar kelulusan adalah 80. Jika di bawah 80 maka dinyatakan tidak lulus, di atas 80 dinyatakan lulus. Oke, kita akan mulai mencari. Diawali dengan sama dengan ya, lalu masukkan fungsi if, kemudian buka kurung, kita klik nilai rata-rata ya. Nah, dengan nilai rata-rata tadi harus di atas 80, maka lebih besar sama dengan ya, 80 ya, karena harus lebih besar, berarti harus di atas 80. Koma. Nah, di sini Miss menggunakan koma ya. Jadi nanti kalau di laptop atau di komputer kalian tidak bisa koma, maka gunakan titik koma ya, karena bisa titik koma atau koma. Next, lalu tanda kutip, kita klikkan lulus. Oke, lalu tanda kutip lagi, koma, tanda kutip. Berarti tadi kalau di atas 80 lulus, berarti selebihnya yang di bawah adalah tidak lulus. Kita ketik tidak lulus. Lalu tanda kutip, tutup kurung. Oke, di sini diperhatikan lagi rumusnya sama dengan if buka kurung ya, ini adalah hati atau rata-rata lebih besar dari 80 ya, dinyatakan lulus, berarti selebihnya dinyatakan tidak lulus. Kita enter. Di sini hasilnya tidak lulus. Nah, untuk berikutnya kolom atau baris kedua sampai baris ke-10 kita bisa menggunakan dengan rumus yang seperti di nomor 1. Namun kalau kita menggunakan rumus itu prosesnya akan sangat lama. Jadi kita langsung copy paste rumus. Caranya kita klik di sel atau di baris yang sudah terisi ya. Lalu letakkan kursor di pojok kanan bawah ya, seperti ini. Lalu tekan kursor lalu drag sampai di baris yang kita inginkan. Nah, jawaban otomatis sudah langsung keluar ya. Karena kita sudah copy paste rumus, maka sudah langsung terjawab. Nah, di sini tidak lulus. Kita akan cek ya, apakah benar tidak lulus. Nilai rata-ratanya 75,75. Sudah jelas tidak lulus karena tadi standarnya harus 80 ke atas.
Nah, lalu di sini 82,25 dinyatakan lulus karena sudah di atas standar 80. Nah, ini adalah fungsi if yang pertama yang kita gunakan untuk mencari nilai kelulusan. Kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua, ya. Kita akan menggunakan if untuk menghitung gaji karyawan atau gaji pokok. Di sini ambil 5 soal, ya. Di sini sudah ada kolom nomor, ya, sudah ada contoh soal yang kita ambil. Kolom nomor sudah kita isi langsung, lalu ada nama, ya. Di sini juga sudah terisi nama-nama karyawannya ada 5. Lalu di sini ada jenis kelamin, ya. Untuk jenis kelamin kita cukup membuat L atau P. L itu ada laki-laki, P ada perempuan, ya. Untuk gaji pokok kita sudah tentukan langsung. Yang pertama 200.000, lalu untuk karyawan yang kedua 300.000, karyawan yang ketiga 250.000, karyawan yang keempat 350.000 dan karyawan yang kelima 400.000. Nah, untuk PPh-nya kita sudah langsung tentukan berapa potongan pajaknya, itu 10%. Nah, untuk tunjangan total dan gaji bersih, nah ini ketiga kolom yang akan kita cari. Nah, di kolom tunjangan kita menggunakan fungsi if, ya. Ini untuk contoh soal yang kedua. Namun, sebelumnya kita cek dulu untuk ketentuannya untuk mencari ketiga kolom ini. Untuk tunjangan, jika jenis kelaminnya laki-laki, maka tunjangannya 10.000. Nah, jika dia laki-laki, ya, dia mendapat tunjangan lagi 10.000 ditambah dengan gaji pokok. Untuk yang perempuan, dia mendapatkan tunjangan 5.000. Berarti gaji pokok nanti ditambah dengan tunjangannya. Nah, untuk mencari total, itu gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang nanti sudah ada hasilnya. Next, untuk gaji bersih, ya, itu total dikurang dengan total yang sudah dikalikan dengan PPh-nya. Oke, nah sekarang kita mencari tunjangan. Tetap diawali dengan sama dengan, ya, sama dengan if, ya, sama dengan if. Next, buka kurung, ya, karena tadi tunjangan dia menentukan laki-laki atau perempuan, berarti yang kita klik adalah jenis kelamin, ya, lalu sama dengan tanda kutip, karena di situ jenis kelamin yang pertama yang kita klik adalah L, laki-laki, ya. Tapi kalau tadi di situ perempuan, maka kita harus buat P. Lalu tanda kutip lagi, ya, koma. Ini tadi sudah Miss bilang, kalau tidak bisa koma maka titik koma. Lalu ketikkan 10.000, ya. Lalu koma lagi, ketikkan 5.000. Ya, kenapa diketikkan 5.000? Karena kalau dia 10.000 berarti laki-laki, berarti di luar daripada 10.000 adalah perempuan yang mendapatkan 5.000. Tutup kurung. Oke, nah hasilnya sudah langsung muncul 10.000, ya. Nah, kita langsung copy paste rumus, ya, biar mempermudah kita. Nah, di sini 10.000 karena di sini adalah LL berarti laki-laki. Nah, di sini P, kita lihat tunjangan yang diperoleh adalah 5.000. Oke, sekarang kita lanjut ke kolom total, ya. Total tadi gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Nah, tunjangan sudah kita dapat hasilnya, maka sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan, maka enter hasilnya 210.000, ya, karena 200 ditambah 10.000. Oke, kita langsung copy paste rumus, ya, klik dan drag. Nah, sekarang kita masuk di kolom yang terakhir adalah gaji bersih, ya. Gaji bersih tadi sudah dikatakan, ya, total, berarti total adalah F, ya. Berarti sama dengan klik kolom F, ya. Kurang, ya, dikurang, lalu buka kurung. Tadi total dikali PPh, klik lagi totalnya, lalu kali, ya, PPh, maka klik PPh-nya, tutup kurung, enter. Inilah hasil gaji bersih yang diterima, ya. Karena total gaji tadi adalah 210 dipotong 10%, maka hasil yang diterima adalah 189.000. Nah, sekarang kita tinggal klik dan drag. Selesailah tugas soal yang kedua. Nah, mudah-mudahan anak Miss bisa mengerti dan memahaminya.
Untuk lebih memahami, boleh diputar-putar lagi videonya untuk melihat rumus-rumus yang sudah ada. Oke, untuk tugas-tugasnya, ya. Untuk tugas yang pertama, ya, ini sama seperti contoh kasus soal yang pertama yang tadi sudah, ya, Miss ajarkan. Itu tentang mencari jumlah nilai rata-rata. Ya, ini nanti anak-anak Miss yang mengerjakan semuanya. Bagaimana memunculkan hasil dari nilai status. Ya, ini menggunakan fungsi if. Ya, yang nanti hasilnya di sini adalah lulus atau tidak lulus. Nah, untuk tugas yang kedua, ini sama seperti yang contoh soal yang kedua, ya, yang menggunakan if untuk mencari, ya, gaji karyawannya berapa hasilnya nanti. Di sini ada tunjangan total PPh. Namun di sini sudah juga ditentukan, ya. Lihat ketentuannya, laki-laki potongannya 10.000, ya, tunjangannya 10.000, perempuan 5.000. Oke, mudah-mudahan anak-anak Miss bisa mengerti dan selamat mengerjakan. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Oke, demikianlah materi kita hari ini, ya, dengan menggunakan rumus dasar yang ada di Excel, yaitu penggunaan if atau fungsi dari if. Semoga anak-anak Miss dapat memahaminya dan dapat mengerti serta mampu melakukan atau mengerjakan tugas yang Miss berikan. Sampai ketemu di materi yang berikutnya. See you.